Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triansa Danisora Ibrahim dari kelas IT 48.01 dengan NIM 103032400062. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman modular fungsi. Baik, langsung saja. Definisi fungsi. Secara matematik, pemetaan suatu domain ke range berdomain tertentu, atau secara atau algoritmik, yaitu menerima suatu nilai melalui parameter formal jika ada, dan menghasilkan suatu nilai sesuai dengan domain yang didefinisikan. Lalu untuk karakteristik fungsinya sendiri adalah selalu menghasilkan atau mengembalikan nilai, tidak memberikan efek neto kepada program, dan terdapat kata kunci return atau simbol panah di akhir dari badan fungsi. Jadi, secara garis besar, definisi function itu atau karakteristik fungsi itu akan menerima nilai dan mengembalikan nilai setelah fungsi tersebut. Untuk struktur penulisan fungsi, judul dan nama fungsi itu merepresentasikan tugas dari fungsi. Penamaan fungsi menggunakan kata benda atau kata sifat. Contohnya median, rata, ketemu, selesai, dan seterusnya. Untuk kamus lokal, ya, berisi deklarasi variabel tambahan yang memungkinkan algoritma fungsi dapat berjalan. Contohnya bilangan bulat atau integer, dan bilangan real untuk float, dan strings untuk kalimat. Lalu alokasi memori ketika fungsi dipanggil, dealokasi memori ketika fungsi selesai dipanggil, sifatnya lokal atau hanya dikenali di dalam blok fungsi itu sendiri, berisi algoritma dari fungsi, selalu ada nilai yang dikembalikan atau dihasilkan menggunakan return atau tanda panah. Baik, langsung saja kita akan mencobanya atau mengilustrasikannya pada Notepad. Kita akan membuat file terlebih dahulu, fungsi.go, karena kita akan menggunakan bahasa Golang. Langsung saja kita akan package main, import fmt, karena kita akan menggunakan package fmt, lalu function main. Nah, function main inilah yang disebut dengan uh, variabel kamus lokal atau function lokal. Jadi kita akan, sebelum kita membuat function main terlebih dahulu, kita akan membuat function uh, ya, kita akan membuat contoh soal ini. Jadi di sini masukan terdiri dari 3 bilangan bulat yang menyatakan jam, menit, dan detik, dan keluaran adalah suatu bilangan bulat yang menyatakan hasil konversi dalam satuan detik. Jadi kita diminta untuk membuat program yang digunakan untuk mengkonversi waktu apabila diberikan nilai jam, menit, dan detik ke dalam satu detik. Implementasikan penggunaan fungsi untuk proses perhitungan tersebut. Langsung saja kita akan membuat function total detik. Nah, kita perhatikan sebelumnya, di sini untuk isinya itu terdapat tadi adalah detik, lalu jam, lalu menit, lalu jam. Itu inputnya akan masuknya integer, dan karena ini adalah function atau fungsi, pasti akan mengeluarkan kembali hasil dari fungsi tersebut. Kita akan mengeluarkan hasil integer atau bilangan bulat. Langsung saja kita akan membuat variabel dulu, variabel tot detik, lalu tot detik itu sama dengan jam kali 3600, karena 1 jam itu 3600 menit, terus kita tambahkan menit kali
60. Terus kita akan menambahkan detik. Ya. Dan kita di sini akan hasil konversi. Ya. Di sini kita akan lanjut ke function main-nya. Di sini ada variabel, ada 4 variabel, yaitu detik, menit, dan jam, itu int, dan var hasil itu sama dengan int juga. Dan kita akan memanggil fungsi total detik. Hasil sama dengan total detik, detik, menit, jam. Menit ke terakhir itu detik. Baik, setelah melakukan koreksi, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk function total detik itu berisi jam, menit, dan detik, yaitu integer, dan mengeluarkan nilai berbentuk bertipe integer. Pertama di sini ada kita mendeklarasikan variabel bernama total detik sebagai integer, dan total detik itu sama dengan jam dikali 3600 karena 1 jam itu 3600 detik ditambah menit kali 60 tambah detik, dan kita akan mereturn total detik karena function itu harus membutuhkan total detik. Nah, pada function main kita akan melakukan variabel atau deklarasi kamus lokal yang bernama detik, menit, dan jam bertipe integer, dan variabel hasil bertipe integer. Nah, di sini kita akan melakukan input menggunakan fmt.scan, yaitu salah satu package dari fmt. Di sini kita akan input jam, menit, dan detik, dan akan dimasukkan ke dalam hasil. Jadi hasil itu sama dengan function total detik, yang pertama jam, menit, dan detik. Dan kita akan menggunakan fmt println untuk mengeluarkan hasil tersebut. Dan setelah kita mencobanya akan menghasilkan misal 105. Hasil konversi tersebut adalah 3605. Ya, sesuai dengan nilai tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.